warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Yanuari Asuti SPD, salah satu guru SMP Negeri 1 Karawang Barat dan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja Senin 4 Desember 2023. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baca doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Sikap berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu siapa hari ini yang tidak sekolah. Bintang dan Fatir. Kenapa ya? Iya. Jadi hari ini yang tidak hadir adalah dua orang, Bintang dan Fatir. Baiklah, untuk mengingat pembelajaran waktu minggu lalu, siapa di antara kalian masih ingat dengan definisi laporan hasil observasi? Saya, Bu. Aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat, secara langsung di lokasi penelitian. Iya. Siapa lagi yang tahu kalau kita mengamati itu benda apa saja yang bisa kita amati? Siapa yang mau menjawab? Contohnya benda hidup dan benda mati. Benda hidup contohnya manusia dan hewan. Benda mati contohnya bangunan. Iya. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini mengenai teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan dari pembelajaran hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, siswa dapat satu, melengkapi teks laporan hasil observasi sesuai dengan telaah struktur dan bahasa. Yang kedua, menentukan dan memperbaiki kesalahan dan perbaikan kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan teks non-fiktif yang bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Artinya, sebuah teks laporan hasil observasi harus dapat memberikan informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Teks laporan hasil observasi tidak boleh ditulis secara subjektif, melainkan harus ditulis secara objektif. Subjektif itu adalah opini, pendapat. Nah, kalau objektif itu berarti nyata. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, semua informasi disampaikan dalam teks laporan hasil observasi bersifat objektif. Artinya ditulis berdasarkan keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi atau subjektif. Yang keduanya, data dan informasi yang disampaikan merupakan fakta yang sebenar-benarnya terjadi berdasarkan hasil pengamatan. Dan yang ketiga, kebenaran informasi dan data dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Keempat, pengamatan dilakukan secara cermat dan teliti. Dan kelima, hasil pengamatan disusun secara sistematis sesuai struktur teks laporan hasil observasi. Ibu akan menjelaskan struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi diantaranya yang pertama definisi umum. Berisi keterangan umum atau informasi umum dari objek yang dilaporkan. Definisi umum dapat berisi nama latin objek, asal
asal-usul kelas kingdom, alasan pemberian nama, latar belakang, dan hal lain yang masih umum. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Memuat uraian inti secara rinci, uraian pada bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang kemudian membentuk satu kesatuan tentang objek yang dilaporkan. Dan yang terakhir ketiga, deskripsi manfaat. Bagian penutup berisi simpulan dari informasi-informasi yang telah ada pada bagian sebelumnya. Juga dapat berisi tentang kegunaan, kelebihan, serta manfaat dari objek yang diobservasi. Hasil observasi tersusun atas paragraf deskripsi. Ada juga tanda baca, merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Fungsi tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan yang pertama, mengatur adanya jeda ketika membaca suatu kalimat. Yang keduanya, mengatur intonasi dalam membaca suatu kalimat. Ketiganya, memberi penegasan kalimat seperti kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat perintah. Keempatnya, menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. Dan yang kelimanya, menunjukkan kata-kata yang ada di dalam sebuah tulisan. Itu tadi penjelasan materi mengenai teks laporan hasil observasi, dari definisi, struktur, fungsi, dan juga tanda bacanya. Nah, setelah pembelajaran materi ini, Ibu akan memberikan tugas, tapi sebelumnya silakan kita berkelompok dulu, ya. Satu kelompoknya tersusun dari 5 atau 4 orang. Silakan kalian boleh mulai membentuk kelompok. Silakan. Sudah terbentuk kelompoknya? Kita lihat untuk kelompok 1 kelompok eja, ya. Kelompok keduanya Sardinia, ketiganya kelompok Nalendra, keempatnya kelompok ya Vers, kelimanya kelompok Jessica, dan yang keenamnya Hafir. Oke. Setelah membentuk kelompok, Ibu akan membagikan LK yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, jadi silakan kalian ya belajar sambil bekerja berkelompok. Ini ada tugas LK yang harus kalian isikan ya bersama dengan kelompoknya. Ibu kasih kalian LK-nya ada 3 LK yang harus kalian kerjakan bersama kelompoknya. Di antaranya itu ya untuk memberikan tanda baca. Ya, di sini belum ada tanda bacanya. Silakan kalian nanti tuliskan di sini ya sesuai dengan kalian menggunakan tanda baca. Jangan lupa ya keterangannya harus dibaca. Yang keduanya itu adalah tugas ya kalian harus menentukan struktur. Nah ini sudah bacaannya sudah tersusun dari struktur apa aja sih struktur tadi? 1. Definisi. 2. Deskripsi. Yang ketiga deskripsi. Untuk kalian mengerjakan tugas yang kedua ini ya silakan nanti kalian utus 2 terus kalian cari di ya sebelah sana di tembok ini kalian sesuaikan dengan ya yang ada kalimat ini kalian ambil ya kembali lagi ke kelompoknya terus kalian susun ya sesuai dengan urutan yang sudah ada di sini ya bisa dimengerti? Bisa. Dan yang ketiganya ini kalian hanya menentukan saja mana yang termasuk dari jenis laporan hasil observasi dengan deskripsi ya karena tadi tahu bahwa laporan hasil observasi itu ada juga di dalamnya apa kalimat atau teks deskripsi ya. Kalau sudah Ibu akan membagikan LK-nya ya untuk kelompok 6, untuk kelompok 3 ya, untuk kelompok 2 ya, ini untuk kelompok 4 kelompok 1 dan kelompok silakan boleh dibuka
Ya, laptopnya dibuka, udah itu kalian membuka ya, siapa yang mengerjakan yang bagian 1, kedua, dan ketiga. Kita coba mengerjakan yang pertama dulu ya. Kayak yang pertama itu silakan kalian ditulis ulang. Ya, tapi ditulis ulangnya harus menggunakan tanda baca. Ya, di sana ada tanda bacanya dan penulisan huruf kapitalnya pun masih salah. Silakan mulai kalian dikerjakan. Kalau sudah kalian mengambil potongan dari matanya, kalian coba ya dikritik atau dilengkapi dari yang teks yang sudah kumpul itu. Kalian coba, barangkali ada yang belum kalian ambil teksnya mana. Bagaimana, tugas kelompoknya sudah selesai? Alhamdulillah. Sebelum kita mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, alangkah baiknya kalau kita akan ice breaking dulu. Biar apa? Biar tambah semangat ya. Nanti pas bagian perwakilan untuk presentasi ke depan juga ya sudah fresh lagi karena tadi kita akan sudah ice breakingnya. Kita coba ya. Silakan kita tetap duduk berhadapan saja dengan temannya.
Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 3. Alhamdulillah bagus. Dilanjut lagi presentasinya dari kelompok 2 dengan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jenis paragraf dalam teks berikut ini. Paragraf pertama, jenis paragraf. Kelasku sangat bersih dan nyaman, dengan luas sekitar 8 kali 7 meter. Ruang kelasku memiliki dinding dan tembok berwarna putih serta lantai keramik yang sangat bersih. Ada 35 kursi dan bangku yang terbuat dari kayu di kelasku. Tepat di depan kelas ada 2 buah papan tulis yang sangat besar. Meja guru terlihat sangat rapi dengan balutan alas meja bermotif kembang berwarna biru dengan sebuah vas bunga. Jenis paragrafnya adalah deskripsi. Komputer adalah paragraf kedua. Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang mampu mengelola dan menginformasikan data yang melalui perangkat seseorang dapat mengambil dan berselancar di dunia maya. Jenis paragrafnya adalah observasi. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Raihan Atapunisa dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Jessica Nurif dari kelompok 5. Kami ingin mempresentasikan jenis paragraf. Paragraf pertama, kelasku sangat bersih dan nyaman, dengan luas sekitar 8 kali 7 meter. Ruang kelasku memiliki dinding dan tembok berwarna putih serta lantai keramik yang sangat bersih. Ada 35 kursi dan bangku yang terbuat dari kayu di kelasku. Tepat di depan kelas ada 2 buah papan tulis yang sangat besar. Meja guru terlihat sangat rapi dengan balutan alas meja bermotif kembang berwarna biru dengan sebuah vas bunga. Jenis paragrafnya adalah teks deskripsi. Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang mampu mengolah dan menginformasikan data yang melalui perangkat seseorang dapat mengambil dan berselancar di dunia maya. Jenis paragrafnya adalah teks laporan hasil observasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan ya LK bagian 1 dengan 2. Sekarang presentasikan LK yang ketiga, yaitu memperbaiki ada baca ya. Silakan dari kelompok keempat dan keenam ya, perwakilannya silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gracia Zilopelli dari 12 kelompok 4. Perkenalkan, saya dari Perkembangan dari aktivitas itu kelompok 4. Kami akan mempresentasikan mengenai pembenaran tanda baca. Halaman rumah ini terlihat sangat rapi. Bunga dan tanaman lain ditata dengan baik oleh sang pemilik rumah. Ada yang diletakkan di lantai, ada pula yang digantung di samping tanaman. Terdapat garasi di sana, sudah terparkir sepeda kayu, sepeda motor, dan mobil. Ayam juga terparkir rapi. Di dalam rumah juga tampak rapi dengan berbagai hiasan ini seperti figura, jam dinding, dan hiasan lain. Meja dan sebuah kursi berwarna coklat membuat suasana menjadi lebih hangat. Rumah ini pun dapat menjadi inspirasi penata yang baik, tentu akan buat penata yang baik. Suasana ini juga baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Faisal Sidik dari absen 13 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya dari Praja dari absen 28 kelompok 6. Kami akan mempresentasikan LK menyalin paragraf beserta perbaikan tanda baca.
Halaman rumah dia terlihat sangat rapi. Bunga dan tanaman lain ditata dengan baik oleh pemilik rumah. Ada yang diletakkan di lantai, ada pula yang digantung. Di samping taman terdapat garasi. Di sana sudah terparkir sepeda kayu, sepeda motor, dan mobil yang juga terparkir rapi. Di dalam rumah juga tampak rapi dengan berbagai hiasan dinding, seperti figura, jam dinding, dan hiasan lain. Kemudian kursi bangunan coklat membuat suasana menjadi lebih baik. Rumah ini pun dapat menjadi inspirasi penataan yang baik. Tentu akan membuat penataan ruang yang baik, suasana rumah juga baik. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil belajar dari bekerja kelompoknya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu akan bertanya mengenai materi yang tadi Ibu sampaikan. Nah, di antara kalian masih ingat apa saja itu struktur teks laporan hasil observasi? Siapa yang menjawab? Yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Ibu mau bertanya lagi, ya. Siapa yang ingat dari fungsi laporan hasil observasi? Siapa yang menjawab? Yang pertama sebagai sarana dokumentasi, yang kedua itu laporan hasil tugas, yang ketiga kegiatan pengamatan, yang keempat sarana menjelaskan dasar dari penyusunan keputusan, yang kelima solusi dari masalah observasi, dan yang keenam itu serta sebagai sumber informasi yang akurat. Ya, materi hari ini juga diingat terus waktu Ibu awalnya ya ada pertanyaan pemantik kalian bisa menjawab, dan di akhir uji kalian bisa menjawab. Nah, jadi untuk teks laporan hasil observasi ini itu sangat banyak manfaatnya untuk kita. Ya, karena kita bisa mengamati itu benda mati maupun benda hidup. Ya. Nah, untuk selanjutnya ya sebelumnya Ibu ingin mengetahui kemampuan pengetahuan kalian. Jadi Ibu akan adakan post test untuk kalian. Silakan ya, kalian siapkan pulpennya. Ibu akan bagikan LK post testnya. Dikerjakan dengan teliti ya. Silakan ya, soal prosesnya kalian dikerjakan, yang itu kalian silakan dikasih tanda silang. Ya, untuk jawaban prosesnya ada yang boleh lebih dari satu ya, dibaca soalnya. Silakan. Bagaimana sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpulkan oleh satu orang di jajaran sini, silakan. Ya, dikumpulkan. Sebelum kita mengakhiri, masih ada satu lagi yang harus kalian kerjakan, yaitu refleksi siswa. Ya, refleksi siswa
Bagaimana dengan materi hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ya, bagian manakah materi yang kalian anggap sebagai sulit? Nanti ada umpan balik lagi. Ya, umpan balik kalian kepada saya sebagai guru. Ya, bagaimanakah setelah saya menyampaikan materi? Apakah menyenangkan atau tidak? Ya, silakan nanti kalian bisa dituliskan ya di kertas ya origaminya. Kalau sudah kalian bisa ditempelkan di foto yang sudah siap. Ya, postersnya sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri, silakan kalian melakukan refleksi, ya refleksi terhadap pembelajaran yang tadi kalian terima, juga umpan balik kalian terhadap ibu seperti bagaimana. Nah, sudah kalian diberikan kertas origaminya, kalian sudah dituliskan, ya silakan kalian menempelkan, disesuaikan dengan apakah refleksi siswa, ya apakah refleksi siswa kepada guru. Silakan boleh kalian ditempelkan hasil refleksinya. Jadi pembelajaran hari ini mengenai materi laporan hasil observasi banyak sekali manfaatnya untuk kita ya. Jadi tadi kita sudah presentasi, sudah poster, sudah juga melakukan refleksi siswa, umpan balik siswa kepada guru. Ya, satu lagi harapan ibu ya untuk kalian memperdalam lagi materinya ya dengan membuka buku perpustakaan, buku pegangan siswa, juga melihat di internet. Ya. Sebelumnya kita mengakhiri, kita motivasi dulu ya, biar kalian nanti pas kalian belajar di kelas yang lain atau kelas guru yang lain kalian masih tetap semangat. Bagaimana hari ini, semangat? Semangat! Semangat! Ya, alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan untuk HM ya memimpin doanya. Jika sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut apa yang ada di percayaan masing-masing. Baca doa dalam hati mulai. Sudah selesai. Sikap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.